Kembali lagi di Kick and Rush. Dan ada pertandingan seru semalam, yaitu Spanyol lawan Swiss. Menurut gue karena Spanyol menyerang terus dan Swiss melawan dengan fighting spirit. Nah, babak pertama itu sebenarnya pertandingan agak ngantuk soalnya Spanyol nyerang sementara Swiss mainnya counter attack. Tapi Spanyol juga mainnya sih lumayan bagus, cuman minim di finishing itu memang kurang karena tiga pemain depan Spanyol ini nggak bisa memaksimalkan umpan-umpan yang diberikan gelandang Spanyol. Dan sementara Swiss juga menyerangnya juga counter attack dan beberapa penyerangan itu berbahaya. Dan sebenarnya kan menurut gua gol Spanyol itu lahir karena ada keberuntungan, karena kan deflect ya dari tendangannya siapa? Jordi Alba, dan itu membuat pertandingan jadi semakin berbeda. Jadi Swiss harus mengambil inisiatif, tapi ternyata Spanyol tetap mengambil jalannya pertandingan, dan Swiss juga nggak terlalu ngambil resiko. Dan Swiss juga ada beberapa peluang, tapi nggak peluang besar lah. Tapi Spanyol dapat beberapa peluang. Nah, dan masuk ke babak 2, dan Spanyol juga tetap menguasai lini tengah solid, tapi minus Spanyol ini gue merasa ada di sektor sayap. Pokoknya wilayah kiri itu kelemahan Spanyol. Back tengah kiri dan back kirinya itu kelemahan Spanyol lah menurut gue, karena Jordi Alba kan sering naik tapi dia meninggalkan pos, dan pos itu digantikan oleh pemain gelandang atau back yang kemampuannya nggak sebagus Jordi Alba. Akhirnya itu jadi sektor terlemah Spanyol dan beberapa kali dieksploitasi oleh Swiss. Dan itu kan golnya sebenarnya rada blunder juga dari Pau Torres sama Aspi sama Laporte. Tiga pemain itu blunder dan akhirnya gol ketiga lahir. Sebenarnya harusnya Spanyol itu bisa cetak gol kedua kalau nggak banyak buang-buang peluang. Terlepas dari itu sebenarnya permainan Spanyol itu udah bagus, cuman minim di kreasi aja. Passing dan soliditas dalam permainan itu udah bagus menurut gue. Tapi ya Enrique ini minusnya menurut gue adalah dalam kreasi serangan itu pertama, yang kedua pergantian pemain yang gue sorotin. Ini mungkin jadi minusnya Enrique. Selebihnya sih bagus gitu. Dan sebenarnya Spanyol itu setelah kartu merah yang menurut gue cukup bahaya itu harusnya bisa bungkus pertandingan dalam 90 menit. Tapi serangan juga nggak kreatif gitu. Maksudnya kanan kiri, tapi nggak ada cut inside-nya yang bagus. Dan apabila ada cut inside yang bagus gitu ya, finishingnya jelek itu maksudnya adalah ketika ada bola datang ke arah gawang selalu di defend. Dan gue sorotin bahwa Akanji sama si kipernya itu siapa? Sommer itu main bagus malam. Menurut gue yang harus main on of the match itu antara mereka berdua. Cuman karena kalah nggak dapet. Akanji itu berkali-kali menghadang golnya Spanyol. Maksudnya udah tendangan terbuka lah kasarnya. Tapi bener-bener defense-nya Akanji itu bagus banget semalam. Dan sebenarnya sebelum 90 menit juga banyak peluang dari Spanyol. Ya walaupun Swiss juga tetap pakai fighting spirit ya, dengan 10 pemain yang menguras tenaga. Menurut gue kelihatan sih, maksudnya Swiss itu kehabisan tenaga di menit 90-an, dan apalagi ditambah extra time. Kan extra time Swiss ini bermain lebih ke dalam gitu, karena dia nggak punya solusi. Pertama dia kekurangan pemain, kedua lawan Prancis dia udah main 120 menit, jadi udah kedua kelemahan. Bahkan tambah penalti dengan penalti gitu waktu lawan Prancis. Jadi kelelahannya itu kelihatan waktu pertandingan lawan Spanyol kemarin. Jadi gue memahami bahwa Swiss bermain parkir bus juga lihat situasi gitu, karena pemainnya udah capek dan kualitas pemain kalah dan jumlah pemainnya juga kalah. Ya udah terpaksa low block. Dan ketika Spanyol lawan tim yang low block, kelihatan gak ada kreasi, karena kita tahu pemain yang kreatif dari gelandang itu cuma Busquets, tapi Busquets bukan tipe yang memiliki true pass yang bagus. Yang kita tahu kan Thiago, cuman Thiago baru main di menit 116-an.
Sebenarnya kalau mau memecah kebuntuan kayak gitu, menurut gue Thiago yang harus masuk, karena dia bisa melakukan passing yang true pass gitu, yang berkualitas dibanding pemain yang ada. Sebenarnya kan Spanyol itu lini tengahnya lebih kepada yang gelandang pengangkut air, kayak Koke, kayak siapa tuh satu laginya, lupa gue. Pokoknya itu dua karakternya pemain gelandang pengangkut air, bukan yang kayak Thiago yang supplier. Jadi ya gue sih masuk akal kenapa itu gol nggak bakal terjadi, karena nggak ada pemain yang kreatif. Tapi terlepas dari itu, banyak peluang yang digagalkan atau peluang-peluang yang dibuang-buang sama Spanyol menurut gue. Tapi itu nggak bakal dikasih lagi lawan Itali, karena Itali nggak bakal memberikan peluang sebanyak itu, apalagi dengan kartu merah ya. Spanyol harusnya bisa bungkus laga dalam 120 menit, cuman karena dibawa ke penalti dan psikologis Swiss sudah hancur-hancuran karena Xhaka dan Shaqiri juga udah diganti gitu, pemain-pemain yang jadi andalan nggak main, dan ternyata sampai 120 menit. Ya Swiss sih sebenarnya bagus fighting spiritnya, cuman ya permainannya itu ya nggak sebagus yang kita kira. Tapi fighting spiritnya bagus banget, bisa nahan dengan 10 pemain sampai babak adu penalti. Ya walaupun adu penalti jelek ya, banyak yang nggak masuk. Dan Unai Simon itu bagus ya untuk nepis penalti, dan Sommer sebenarnya juga bagus, cuman ya eksekutor penalti Spanyol juga bagus gitu, nendangnya ke atas. Walaupun Sommer udah nebak, si penendang Spanyol itu pada nendangnya ke pojok atas, jadi ya mau kata apa lagi kan. Jadi Spanyol lolos dan ketemu Itali, ini bakal jadi seru karena sesama tim yang mau menguasain lini tengah dan sama-sama memiliki kelemahan yang sama, yaitu bisa di counter dengan pemain lawan yang cepat. Kelemahannya sama-sama di counter oleh penyerang yang cepat, dan kelemahan Spanyol itu sebenarnya kan di back, Italia juga sebenarnya di back gitu. Dan penyerang tunggalnya antara Spanyol dan Italia ini nggak setajam yang seharusnya dimiliki tim besar, yaitu Immobile dan Morata. Jadi kita mau ngeliat strategi apa yang diterapkan oleh kedua tim ini. Sama-sama memiliki problem yang sama gitu. Jadi ya menarik, akan menjadi pertarungan yang seru Spanyol dan Italia. Nanti gue akan review. Ya udah, sekian dari gue. Tonton terus Kick and Rush.